jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berhormat Pak Bul, saya tentunya Pak Bul, Kepala Desa Trawas atau Rajanya Trawas. Karena kepala desa sekarang ini seperti raja di Sampurna sekarang. Yang berhormat Kepala Desa Kedudi, Kepala Desa Jambor, Kecamatan Trawas itu. Tak kira Trawas maksudnya. Kepala Desa Kesiman, Selutapak, Sunggale, Selutapak, Sampur. Para sahabat budi yang sangat saya hormati, alhamdulillah pagi hari ini kita semua masih dikehendaki oleh Allah untuk bisa silaturahmi tatap muka bersama dalam rangka reses 3 yang saat ini saya punya keinginan reses ini tidak sama dengan reses yang sebelum-sebelumnya. Kalau reses sebelum-sebelumnya saya kumpulkan, saya undang menjadi satu dari 4 kecamatan atau 1 dapil. Ini yang saya undang koordinator yang dulu membantu mensukseskan terpilihnya saya menjadi anggota DPRD. Karena ini suatu kewajiban agenda rutin setiap 4 bulan sekali. Untuk saat ini saya punya keinginan lebih kepada pemberdayaan konstituen. Oleh karena itu saya undang per kecamatan. Pada hakikatnya saat ini yang datang bisa dihitung tidak lebih dari 50 orang. Ini secara lahiriah. Secara hakikatnya ini bisa lebih dari 5.000 orang. Karena Pak Wul sendiri selaku kepala desa ini memimpin berapa ribu orang. Desa Dudi, Desa Jembor, Desa Siman, Desa Selutapak. Cak Tauhir ini kan Perdana Menterinya Desa Sumber. Pak Wul mewakili Seloliman, Pak Warno maksudnya. Nah, semuanya. Dan saya berharap reses kali ini untuk lebih bisa ada manfaatnya. Tidak hanya sekedar kita tatap muka, formalitas, kita ketemu seolah-olah kita cari hubungan, tidak ada. Kalau saya lihat jenengan saya akan datang tidak hanya berharap aku teko sama di biro, yang paling penting yaitu yang pertama nilai silaturahmi ini luar biasa. Silaturahmi ini pertama banyak manfaatnya, salah satunya memperpanjang umur, memperbanyak rezeki. Itu yang pertama. Yang kedua, saya di periode yang sekarang kurang 3,5 tahun lagi. Ini saya tidak ingin setiap saya ketemu hanya bicara program, hanya bisa saya bantu lewat jalur pemerintah. Tidak hanya seperti itu.
Saya punya keinginan semua koordinator pesawat budi ini yang pernah membantu saya bisa kita berdayakan secara potensi ekonominya. Sebelum nanti saya membuka sesi tanya jawab masing-masing, saya minta nanti mengusulkan. Ini saya buat gambaran dulu. Ini saya singkat saja ya, karena beliaunya ini mau lamar atau melamar lagi atau jadi secara gambaran kalau di Pacet kemarin, kalau Pacet memang banyak, kemarin hampir 60 orang. 60 orang itu koordinator terus pergi. Kepala desanya ada 6 juga, ya ada 6 juga. 5. Pak Cebor ini mestinya kemarin ke Pacet, ketinggalan hujan. Jadi secara gambaran kalau Pacet itu potensi ekonominya lebih kepada wisata. Jadi saya punya gambaran kemarin, kalau dari semua sahabat ini, saya kira tidak semuanya secara potensi ekonominya sudah tertata mapan. Ada yang masih sedang-sedang saja, ada yang sama sekali memang belum ada usaha secara pribadi. Kalau Cak Toir tidak perlu dilakukan, Perdana Menteri Sudik nyempar, ngirim nyempar, anak nyempar ngirim. Amin. Jadinya apa? Tapi lebih kepada pemberdayaan potensi ini saya gambarkan di Pacet kalau membuka wisata. Ini banyak pilihannya, karena potensi wisata ada padusan, ada bundaran Pacet, ada sendi, ada rafting, macam-macam. Ternyata dari semua konstituen saya yang di Pacet, alhamdulillah sudah terakomodir. Tinggal memanfaatkan menunjang perkembangannya. Rata-rata permasalahannya di urusan wadah usahanya atau badan hukum formalitas usaha, karena ini berpengaruh besar. Ketika ada terjadi kegiatan usaha di suatu daerah atau kelompok masyarakat ini tidak dibingkai atau tidak kita berikan wadah formal secara hukum yang sah dan struktural yang benar, biasanya dalam perjalanannya akan terjadi masalah royokan, rebutan keuntungan jika kegiatan usaha itu berjalan seperti itu. Kalau sudah rebutan keuntungan dalam kegiatan usaha itu, akibatnya kegiatan itu akan tidak bertahan. Itu di Pacet. Kalau di Terawas ini saya melihat seperti yang sudah dilaksanakan di mana? Tapat Rame, Ganjaran, itu sudah tersusun. BUMDes ini membentuk struktural badan usaha milik desa, ada direktur dan lain sebagainya, ditentukan siapa yang jadi leadernya, siapa yang di bidang pemasaran dan lain sebagainya, berapa persentase keuntungannya. Nah, kalau sudah seperti itu, insya Allah bisa berkelanjutan. Karena keuntungan dari apa yang sudah dilakukan ini tergantung dengan proses berjalannya. Kalau terus bisa berkembang baik, otomatis keuntungannya semakin besar. Nah, harapan saya seperti itu di Terawas ini khususnya, dan semuanya nanti semua yang membantu saya, tidak ada ceritanya sing ngewangi Pak Budi mari gak nyambut gawe. Ini keliru. Yang pernah membantu saya harus mandiri secara potensi ekonominya, harus bisa berkembang secara ekonominya. Gimana caranya? Masing-masing perwakilan nanti saya minta untuk bisa menceritakan yang sudah dilakukan secara potensi ekonominya apa, kegiatan usahanya apa maksudnya.
yang butuh ditunjang apa? Kalau memang desa, kalau Pak Kades ini nanti pasti saya banyak ini. Pak Kades ini punya banyak keinginan, kira-kira salah satu saja yang harus ditunjang dalam sisi modal misalnya. Modal ini harus ada badan usaha. Kalau belum ada, segera bikin PT atau CV. Kalau tidak mampu, saya bikinkan. Hitungannya ya untuk persentase. Saya datangkan investor, saya bikin PT-nya, persentasenya gimana? Tidak hanya wacana, saya minta ada progres. Dalam 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan bisa terlaksana. 1 bulan ini gimana langkahnya, gambarnya seperti apa, perencanaannya seperti apa. Ini secara global seperti itu. Kalau yang mandiri bisa, pulau ini angon bebek, Tenggriya ini wonten bebek jumlahnya 100. Menawi saged dikembangaken kula pengin bebek niki jumlahnya 1000, modalnya sak menten niki pun melampah. Ya napa carane? Wis aku saiki nduwe dhuwit sak ngene. Saya butuh modal piro? Tak bandani hitungannya apa? Ayo kerjasama tanda tangan. Hasilnya bagi hasil. Maksud kula ngoten. Oke, itu untuk potensi mandiri. Saya lebih kepada kesana karena saya punya keinginan 5 tahun yang akan datang, 3 tahun ke depan yang akan datang, di samping dengan bisa membantu saya, ekonominya saya bantu secara kemandiriannya. Tapi saya tidak mau kalau hanya pulau utang duit, saya tidak mau. Utang duit keluaran tempat BRI mau. Ada nggak mau? Ada utang. Saya pacu secara ekonomi gimana? Kalau perlu saya bagi hasil sama jenengan. Ke depan urusan dukung-mendukung. Nah, ini biasanya mesti kudu urusan. Meskipun dengan sudah saya bantu, urusan dukung-mendukung tetap. Tapi nek umpama sampun kula bantu kemandirian ekonomi, terus ke depan dukung-mendukung iki padha-padha kula nyaman iku sampeyan mboten ten kula nggih. Ini situasi yang sekarang alhamdulillah Mojokerto kemarin sudah melakukan pilihan kepala daerah dan alhamdulillah yang terpilih dukungan dari Partai Gerindra. Meskipun saya pribadi tidak di sana, saya jujur. Karena apa? Urusan pemilih kan tidak apa. Tapi saya mengimbau untuk semuanya harus taat dan patuh pada pemerintah. Apa yang menjadi keputusan bersama, nantinya yang memimpin Mojokerto kita doakan menjadi pemimpin yang baik, menjadi pemimpin yang bisa amanah, bisa mewakili apa yang menjadi harapan kita dan membuat Mojokerto lebih baik. Saya mengimbau dari semuanya jangan ada yang tidak taat pada pemerintah. Akhir-akhir ini banyak gerakan-gerakan yang mengatasnamakan bahkan agama yang mengajak kita untuk tidak taat kepada aturan pemerintah. Itu salah dan itu melanggar hukum. Tidak hanya melanggar hukum, hadis Rasulullah juga salah. Barang siapa tidak taat kepada pemerintah berarti tidak taat pada Rasulullah. Tidak pernah agama manapun yang mengajarkan kita untuk tidak taat kepada pemerintah, tidak ada. Jadi saya berharap di Trawas ini bangun biasa-biasa saja. Yang biasa tahlilan nggih tahlilan, biasa bibaan nggih bibaan, sing tambah rutin. Biasa ada manakipan. Jangan mau dibilang wah itu bid'ah, itu taat pemerintah namanya tohut atau apa, itu salah. Yang bilang seperti itu salah. Jadi kader kita, orang yang mendukung saya, bagaimana yang sudah saya anggap saya saudara, sahabat, harus taat pemerintah. Kita harus bantu mensukseskan program pemerintah daerah maupun sampai kepada pusat. Antisipasi dari sekitar keluarga, saudara, anak, tetangga yang kelihatan ada indikasi tidak taat pemerintah, ada diingatkan. Gak elok sampean dosa. Nek kadek wah itu jihad apa? Boleh. Jihad itu kalau kita melakukan ubudiyah kita ini istiqomah, itu namanya jihad. Sholat istiqomah, jamaah, melok tadbibaan, tahlil, itu jihad. Mau sampai Jumatan jarang ngomong jihad ini.
boleh, ya. Tidak boleh. Jihad itu melawan lebih besarnya melawan hawa nafsu dari diri kita sendiri. Dan itu jihad yang paling besar. Jadi ngangkoni elek dilawan dhewe itu jihad yang paling besar. Sudah, kembali kepada konteks. Saya berikan waktu dari perwakilan mawon, Pak napa saking kepala desanya. Oke, dari Pak Desa dulu ya. Kita beri kesempatan para bapak kepala desa untuk bercerita kalau sudah ada potensi usahanya apa, kalau yang belum ditunjang apa. Nanti Bapak saya persilakan. Iya, terima kasih Bapak. Yang terhormat Bapak Budi Mulyo, supaya Bapak kita saya dikenal, mungkin juga ada yang belum kenal Bapak. Bapak Budi Mulyo ini dari fraksi Gerindra, dari Komisi 3 DPR Kabupaten, dari fraksi Gerindra. Langsung saja saya curhat dan sekaligus ada beberapa yang perlu saya sampaikan terkait dengan Desa Trabus. Yang pertama, saya mohon untuk dibantu terkait dengan Desa Trabus. Yang pertama adalah tanggal 27 Agustus kemarin bahwa di Desa Trabus ada namanya destinasi baru terkait dengan wisata para layang. Kemudian yang hadir itu nggak tanggung-tanggung, langsung Gubernur Jawa Timur didampingi dari Dinas Pariwisata Provinsi yang punya wilayah atau DPRD Provinsi, juga Ketua PONI lengkap di sana, termasuk kampus Prodirga datang yang punya jalur udara Pak. Dengan demikian secara legalitas untuk para layang sendiri itu tidak ada masalah. Kemudian perizinan legalitasnya sudah tidak ada masalah juga. Nah ini paling tidak nanti Budi harus bisa untuk membantu terkait dengan rencana itu. Kemudian perlu diketahui pada tanggal 25, tanggal 26 kemarin November saya dapat undangan dari Menteri Pariwisata, Ekonomi Kreatif di Batu sana pelaksanaan 2 hari. Ini perlu diketahui bahwa dari Jawa Timur beliaunya sangat apresiasi pada Provinsi Jawa Timur terkait dengan wisata para layang. Ada 16 kabupaten kota, jumlahnya ada 21 desa yang ada para layang. Namun dari jumlah 21 di tiap-tiap desa Jawa Timur itu mengundurkan diri 2, jadi tinggal 19. Nah, karena di Mojokerto adalah satu-satunya yang dari Desa Trabus ini dinyatakan dari ahlinya para layang bahwa di Bukit Songkro dengan ketinggian 1234 1234 ini layak untuk dipakai dan secara nasional dan internasional nanti tahun depan akan diadakan lomba tingkat Asia karena take off-nya itu sangat baik untuk digunakan tersebut. Nah ini paling tidak nanti Budi bisa membantu kalau itu berhubungan dengan Dinas Pariwisata Kabupaten, Provinsi maupun pusat ini ditunggu kan. Nah kemudian dilanjutkan TKD Trabus yang rencana akan sudah rencana dibuat untuk wisata edukasi Pak. Ini itu sertifikatnya sudah dibuat dari teman-teman. Nah ini karena kemarin penetapan RKP sudah disetujui mengajukan keseluruhannya itu kurang lebih 25 M kalau nggak salah demikian, dan itu minimal 5 sampai 10 M itu untuk rencana untuk wisata edukasi termasuk di dalamnya ada para layang. Gitu. Kemudian juga terima kasih pada Pak Budi untuk BK yang realisasi tahun 2020 yang sekarang ini itu saya jadikan kantor balai desa yang baru Pak. Itu kemarin dengan nilai kurang lebih 300, tapi dipotong BPH, BPN dan biaya umumnya kurang lebih 17,5%. Jadi secara umum itu selesai 100%, tetapi
tinggal tunggu SPJ-nya itu tinggal. Nah ini yang lantai bawah itu rencana basement, dan bahasa Pak Arsitek Pak Adi di sini itu adalah fondasinya sudah siap. Itu paling tidak nanti ada tambahan 3 lagi. Tetapi yang sudah masuk mohon maaf Bapak, kemarin Bu Hingga yang dari Nasdem itu ya, itu artinya dilibatkan ke Terawas yang 500 itu. Nah terkait dengan itu Pak, paling tidak apa nanti bisa membantu Pak, untuk pelaksanaan wisata yang terkait dengan edukasi yang lahannya kurang lebih 8,5 hektar Pak. Itu sudah apa, sudah selesai hukumnya bahasanya untuk perdes pemanfaatan, kemudian perdes pemungutan sudah sekaligus itu sudah saya jauhkan, dan nanti tinggal pelaksananya saja. Jadi Bapak Ibu sekalian yang hadir, saya sebetulnya apapun itu mengundang kurang lebih 30 orang Pak ya, yang terkait dengan di tengah pandemi ini, makanya harus kalau di ruangan nggak boleh lebih dari 50. Nah karena langsung maklumat dari Kapolres sendiri, kalau rapat-rapat sekarang tidak boleh, kalau di ruangan seperti ini nggak boleh lebih dari 50 sampai 60. Jadi gitu. Nah saya kira itu pertanyaan saya yang terakhir, apakah bisa nanti dari Budi selaku Komisi 3 untuk membantu pelaksanaan pembuatan wisata edukasi yang terkait mungkin di tahun ketiga atau dari investor. Saya rasa itu Pak pertanyaan. Kemudian apa yang menjadi saya sampaikan tadi, dan saya sampaikan satu kali lagi Pak, kita di Desa Terawas juga punya BUMDes Pak. Secara umum BUMDes tidak ada masalah, tapi bermasalah. Mungkin apa juga dengar. Jadi mudah-mudahan ke depan BUMDes Desa Terawas ini ke depan kita seperti ini. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Terawas simak semua ada di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di Abah Yudi langsung awal ditanya. Memang kalau bicara Terawas ini identiknya dengan wisata Pak ya. Terutama akhir-akhir ini memang digalakkan terowongan Terawas dan Pacet itu untuk destinasi wisata. Untuk itu kami juga di Desa Kesiman sudah mulai membangun wisata. Sudah berjalan, insya Allah Januari sudah buka. Wisata itu Pak dimulai dari warung dulu Pak. Kita bikin warung, suasananya mungkin seperti di besok Pak. Kalau ada di Jawa Tengah itu seperti suasana yang di Borobudur itu, atau yang di Malang itu seperti kafe sawah itu, rencananya kami buat itu memang sudah berjalan sekarang, dan insya Allah Januari mulai buka kami. Kalau bisa nanti dimohon bantuan nih Pak Budi melalui itu dananya juga dana desa, dana dari DD cuma diambilkan uang 20 juta untuk bangun pertama ini. Mungkin kedepannya bisa seperti Pak Terawas dan minta bantuan apa itu, dan memang kita juga tidak minta memang jadi dulu, dan warga desa bisa kerja di situ sudah alhamdulillah. Yang kedua, kami setahun yang lalu juga mengusulkan lewat Pak Budi masalah JUT di Desa Siman yang dari pasar itu yang ke timur itu memang belum realisasi. Mungkin tahun depan mungkin bisa direalisasikan. Soalnya kalau kemarin sih kami memahami soalnya ada COVID Pak ya, COVID mungkin dananya juga dipotong semuanya. Jadi kami menyadari kalau bisa tahun depan atau tahun 22 apa-apa kan direalisasi. Kalau belajar yang mungkin ya
juga dia kan, kalau dia bisa. Ya alhamdulillah kalau dia bisa. Yang pertama itu aja di T aja. Kalau wisata nanti nyusul lah semua Pak. Oke, saya kira dari Simpang itu saja Pak. Langsung saya utama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Haji Mulia, yang kami hormati teman-teman kepala desa Kecamatan Trawas, yang kami hormati dari pihak Polsek Pak Yuli dan teman, dan yang kami hormati para undangan tokoh masyarakat yang berbahagia. Pertama, kita serahkan pokok bersyukur alhamdulillah atas Allah SWT yang mana pada kesempatan pagi ini, pada hari ini kita masih diberikan kesehatan. Nasumawon mukotimah dari awal. Kalau kita bicara masalah wisata di Trawas, alhamdulillah Trawas adalah potensi yang sangat menunjang untuk wisatanya Pak Budi. Suatu misal desa kita, desa Selotapa, alhamdulillah view alamnya tidak seperti desa-desa yang lain. Mungkin alhamdulillah sedikit diberi kelebihan untuk view alamnya. Dilihat dari lereng Gunung Lirang, juga di lereng Gunung Penanggungan. Mungkin bisa diseleksi, bisa dilihat dari YouTube, sudah di media sosial. Pernah beberapa bulan yang lalu, sekitar hampir 1 tahun kemarin, bahwa desa Selotapa dibilang desa surga versi warganet nomor 9 tingkat nasional. Artinya Selotapa sudah membuat, sudah viral. Akan tetapi desa Selotapa kami masih sedikit ada kendala. Artinya yang di sana view alamnya bagus seperti desa-desa yang lain, tetapi juga kelebihannya Selotapa dari mata airnya, sumber mata airnya di sana alhamdulillah pertaniannya sangat, kami katakan bisa cukup berhasil. Di sana alhamdulillah diberikan kelebihan mata airnya, sumber mata airnya kalau nggak salah 9 mata air sumber. Bahkan di desa Penanggungan itu sumber mata airnya, hasil pertaniannya, pengairannya juga pun bahkan yang diminum dari desa kami. Maka dari itu harapan saya wakil dari desa Selotapa, mohon kiranya dari Bapak yang ada di sini, Pak Budi otomatis ya, membantu desa kami agar apa desa kami bisa mandiri. Dari segi alamnya sudah viral, sudah maju, tetapi kami akan melangkah sedikit ada kendala. Artinya di LP 2B-nya memang saya sadari tidak bisa berubah, tetapi saya kepingin dengan LP 2B itu kita jadikan desa wisata, desa yang tanpa mengurangi hasil pertanian. Kita membuat wisata, tetapi hasil pertaniannya tetap berjalan. Seperti padi, kedelai dan lain-lainnya itu tetap berjalan. Tetapi di sana saya kepingin dengan alam yang bagus kita majukan dengan wisata. Nanti mohon petunjuk dari Pak Budi bagaimana kita memulai. Tapi di sana di salah satu kafe di sana sudah ada pendukung dan sekarang sangat ramai. 1 minggu sudah didatangi sekitar hampir kurang lebih 3.000 pengunjung Pak Budi. Kafe gratis sekarang. Ini saya mau melangkah lagi, ada beberapa titik pesawat itu pun miliknya TKD. Kita akan memulainya, tetapi kita terkendala untuk masalah pendanaan. Itu yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Haji Budi yang saya hormati, teman-teman kepala desa, saya hormati
kepolisian, Bapak Babinsa, sedaya ingkang muliakan Allah. Langsung mawon nggih. Masalah pariwisata Kecamatan Trawas kula niki sami-sami mawon kali kanca-kanca. Sebenarnya ini sudah kehabisan kata-kata. Intinya itu sama-sama minta. Ya khususnya ini modelnya kan sponsor masing-masing. Khusus Kedung-Budi ya sementara ini semenjak new normal Pak Budi itu ada sedikit pariwisata pendakian Gunung Penanggungan Pak Budi. Ya jalan Sarang Klopo ya alhamdulillah kalau gini nih ya mulai ada yang naik. Terus kalau pariwisata yang di selatannya bisa Kedung-Budi itu Pak Budi, itu peninggalan zaman dulu Pak. Peninggalan periode yang lalu tapi itu belum selesai Pak. Itu inginnya kami memangnya ya menyelesaikan itu. Memang misalnya saya pikir dengan Kedung-Budi itu ya sama dengan desa yang lain juga. Kebetulan memang banyak kan tamu-tamu dari Sidoarjo itu ya lewat desa Kedung-Budi Pak Budi. Inginnya kula sami kali dari itu ingin petunjuknya, ingin bantuannya dan apa ya desa kula niki ya sama-sama maju. Tenawon kan yang bisa saya utarakan kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Budi yang kami sayangi dan yang dihormati, kami sayangi pada rekan-rekan batas wilayah Jember yang kita hormati, juga dari pihak Koramil sama Polsek yang kami sayangi, juga kepada Lembaga Trawas yang kami hormati. Dengan rahmat Allah SWT, hari ini juga saya tidak sengaja dari Pak Budi ke hari ke Banten, tapi alhamdulillah hari ini bisa ketemu Pak Budi. Ini hanya saya menyampaikan, hanya sharing. Kalau Jember nggak minta Pak Budi, dan tidak hilang. Tahu ya, hal yang lain itu mengharapkan, tapi semua itu kadar batas pasti ada. Mau Jember dewe, nyebrang ke Bolo, ke Jawa Ake, dan tidak hilang di taman. Ya Pak Budi, kira-kira tidak hilang Pak Budi. Tapi alhamdulillah dengan perubahan ekonomi di Jember selama setahun tanggal 9 kemarin ya Pak ya, alhamdulillah juga dengan sedikit sudah dengar. Hanya di Jember itu langkah yang saya tempuh bagaimana program ekonomi peningkatan di Jember ini saya. Tapi setelah dengan kekuatan yang ada dengan mandiri juga akhirnya bisa. Ini sudah saya kabarkan ada 2 program pariwisata Pak Budi yang termasuk Pulau Gerakal. Artinya apa? Sebagai Bapak memberikan itu jangan sampai ada ularnya. Ini cerita Pak ya. Nah, artinya apa? Kira-kira kalau mengharap bantuan mungkin programnya produk suwi, tapi ya tidak ini mau jadi tiga ya Budi ya. Ini secara mandiri di Jember termasuk saya gagas Pulau Gerakal sebagai pengalaman. Nah ini saya melihat di Trawas mau mendaki Gunung Penanggungan terjadi. Oke Jember yang gunung sih lebih bisa digunakan. Alhamdulillah saya juga kerjasama sama Pertani dengan warga. Saya backgroundkan organisasi Karang Taruna. Mudah-mudahan jenengan juga bisa melihat omsetnya sekarang ini untuk perubahan Karang Taruna biasanya mabuk, tapi alhamdulillah di Jember bisa miliaran. Artinya apa? Perubahan sih biasa kakek sak duit, artinya sak duit. Jadi kalau berbicara terlalu miliar itu Pak Budi kasih dulu. Ini Pak Budi yang jauh ya.
Golek kabeh jawab liar hitungnya suwe, kerjaannya lambat. Jadi bagaimana kita memberikan contoh dulu, baru realisasinya bagaimana kurangnya ya wajar. Karena lu rasa mau betul ya akeh. Belajar berkata ya nggak apa-apa, jadi sesuai apa perbuatan. Ini sudah terjadi Pak. Jadi saya meraih dengan Ibu PKK. Nah, makanya presentasi kenapa saya berpikir sebagai bapak lihat dari perangkat saya Ibu itu sebagai catering ke Terawas. Tak lihat-lihat, loh kok kece berono mungkin kok mosok bojone perangkat ngewangi catering padahal ada keahliannya. Alhamdulillah ada tanah TKD Pak Budi. Saya laksanakan, sekarang sudah 70% bisa dinikmati dan bisa menghasilkan penghasilan yang lebih. Ini artinya apa? Kita sudah mulai mendidik, mengarahkan dengan yang jelas, tanpa keterbukaan dan tanpa transparan. Kita tidak akan meraih sesuatu itu dengan benar. Makanya terkadang saya dengan masyarakat Cirebon, saya ingin guyup, maunya apa kita jelaskan dengan duduk bersama. Tapi alhamdulillah dua organisasi di Cirebon sudah bisa merubah ekonomi yang biasanya ke sawah di PKK, sekarang sudah bisa menghasilkan dengan baju yang bersih. Ini yang kita lihat Pak. Jadi kalau kita memang selalu mengharap tanpa kita tidak memulai, saya pikir juga akan bahasa menunggu. Lewat Budi saya kita kos bahwa saya langsing nanti pagi. Semua itu prosedur yang kita jalani, hanya kapan bisanya terrealisasi. Ya mudah-mudahan dengan komitmen yang ada, Pak Budi selalu secepatnya hari ini bisa mewujudkan. Tapi tidak ada kalanya kalau kita ini bisa memulai mandiri dengan contoh yang benar. Ini saya Pak di Cirebon ini. Kebetulan pada Pak Budi yang telah ngomong kari pakai budget. Tapi alhamdulillah juga yang namanya bentuk bisa ketemu. Jadi saya memang realisasinya boleh dengan lihat apa yang terjadi di Jawa Barat. Ciri-ciri kan di sini Pak. Yang penting bagaimana mengentaskan untuk perubahan kantong untuk warga. Ini yang bisa disampaikan Pak Budi. Dari segala paparan itu hanya memberikan supaya rekan-rekan kepala desa ini bisa mewarnai, bukan hanya meminta dan mengharap. Mereka dimulai sakono Pak Budi menang ke baju. Ini Pak. Jadi diberikan uang sebanyak itu, tapi perencanaan tidak matang. Artinya juga bumerang. Jadi kita berikan dengan kapasitas kemampuan keperluan ekonomi, baru kita mengarahkan benar. Masa TWG mulai 15% Pak Budi isi tahun 22 baru pakai Ino ke Pak. Ya, ini sebagai realita yang ada. Ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya juga mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun para bapak, para desa. Saya jawab dulu apa langsung dengan perwakilan tiga lagi saya beri kesempatan. Jadi sekalian nanti saya jawab terus bisa bertukar. Monggo. Ini karena sudah ada potensi wisata yang besar yaitu Paralayang. Sebelum saya jawab secara akumulasi jawaban saya, rata-rata yang saya lihat ini belum adanya badan hukum yang sah, belum terbentuknya badan hukum secara legal formalitasnya. Karena apa? Niki kula paringi bocoran tengene bapak-bapak kepala desa. Sebenarnya ini sebagai peluang besar jenengan untuk membuat sumber penghasilan yang seterusnya. Karena namanya jabatan, tidak seterusnya, apalagi kepala desa hanya 3 periode. 3 periode itu pun 6 tahun. 6 tahun kalau dihitung hanya 18 tahun. Itu kalau jenengan menjabat terus. Kalau
tidak sudah selesai. Saya juga seperti itu. Kalau DPR bisa seterusnya. Selama konstituen masih percaya sama saya bisa menjabat sampai 10 periode. Tapi kalau kepala desa hanya terbatas 3 periode. Ini kesempatan menurut saya masing-masing desa, masing-masing kepala desa tadi yang sudah memaparkan potensinya, segera membentuk badan usaha milik desa yang di situ bekerja sama dengan pihak ketiga, yaitu swasta. Bekerja sama dengan pihak ketiga yaitu swasta, karena aturannya seperti itu. Mau PT atau CV yang melibatkan nama jenengan pribadi atau keluarga yang masuk dalam badan usaha tersebut. Jadi jenengan punya saham dalam badan usaha itu, punya saham di situ yang nantinya mau dikelola pemerintah desa berikutnya kalau tidak terpilih, jenengan masih ada punya keuntungan. Karena BUMDes ini kan yang mengelola desa. Di samping desa mendapatkan keuntungan, pendapatan daerah itu, pendapatan hasil dari kegiatan usaha, pemerintah daerah juga dapat keuntungan karena legalnya sudah selesai. Kalau nggak legal, secara otomatis dia kan mau bayar pajak dari sepeda anggota. Saya yakin semua yang ada ini di awal potensinya luar biasa. Ada yang bilang sampai 3 minggu dapat 3 minggu 3.000 pengunjung, misalnya seperti itu. Potensinya luar biasa. Tapi rata-rata dalam berjalannya waktu, kalau tidak tersusun rapi struktur pengelolaannya, badan hukumnya, biasanya royokan keuntungan akhirnya buyar. Nek pun royokan keuntungan akhirnya untung-untungan. Wis kalau kuatur dhewe, wis kalau kuatur dhewe, lah ampun mboten, tidak ada ini keberlangsungan pada kegiatan usahanya. Diformalkan dulu, dibentuk dulu. Kesempatan jenengan sekarang jadi kepala desa membentuk itu minimal jariah jenengan ada. Karena jenengan menjabat sekarang sebagai kepala desa, adanya jenengan ini kan tercatat seterusnya. Loh, Pak Ul kok beno dadi lurah. Iki ono BUMDes. Saya misalkan sekarang BUMN itu ada PT KAI, ada BRI, ada Wijaya Karya, macam itu bagian pembangunan, bagian perbankan BRI, bagian sepur jadi KAI. Selama itu, selama negara ini ada, BUMN terus karena disuplai oleh anggaran pemerintah. Begitu juga BUMDes. BUMDes ini sebagai jalur bisa mensuplai anggaran dari pemerintah daerah untuk menunjang kegiatan usaha tersebut yang hasilnya pertama kepada desa, secara otomatis kepada masyarakat, warga desa juga terakomodir. Dari pihak ketiga ini terus menerima keuntungan. Yang berkewenangan penuh siapa? BUMDes yang menjabat. Tapi selama jenengan bisa mempertahankan kegiatan usaha itu berlangsung semakin besar, secara otomatis keuntungan kepada jenengan seterusnya, terutama kepala desa ini. Meskipun sudah gak jabat, masih ada saham terus, meskipun tidak banyak. Nanti maksudnya berapa persen dari itu terus seterusnya. Nah, ini saya jawab satu para layak, namun saran saya itu nanti saya diberikan waktu khusus tanggal berapa, jam berapa, yang jelas saya kasih gambaran Sabtu atau Minggu. Hari Sabtu atau Minggu saya diundang dengan undang semuanya yang berkaitan dengan BUMDes. Nanti saya paparkan, saya kasih solusinya. Kita harus musyawarah, harus ada progresnya jelas. Ini bisa selesai berapa bulan. Kalau memang butuh investor, tidak masalah. Mau miliar, mau saya tidak sendirian. Kesempatan kebetulan ngapunten, saya tadi belum menyebut dari pihak keamanan, Pak dari Polsek, dari Koramil, terima kasih sudah berkenan datang dan membantu. Ini luar biasa
adanya TNI Polri ini kita bisa diayomi, bisa ada rasa aman. Kebetulan saya sekarang jadi Kasat Bansel Jawa Timur, kepala sekretariatnya jadi sekretaris Bansel se-Jawa Timur saya. Jadi link kebetulan kalau Mojokerto apapun kita masih bisa punya begini karena saya masih dapat kebetulan di luar daerah. Ansor ini punya 6 bupati. Sidoarjo Bupatinya Ansor, Surabaya, Pasuruan, Kabupaten Kota, Trenggalek, Ponorogo, Madiun. Mboten usah kuwatir, nek kula mboten duwe-duwe, tapi kanca kula duwe. Enggak usah khawatir, memang sengaja saya sampaikan di sini untuk membantu. Siapa yang saya dahulukan? Keluarga saya dengan ini, sahabat saya ini, potensinya sampaikan dulu. Kira-kira seperti apa jangka panjangnya, nanti saya bantu. Saya kasih ruang, diundang khusus tanggal berapa, yang penting hari Sabtu atau Minggu, nanti kita musyawarah, kita luruskan, kita bentuk, kita serahkan pada hukumnya, biar ketiganya saya bantu. Tapi profesional kerja, saya tidak hanya membantu karena ini hubungannya dengan orientasi profit, keuntungan, nanti ada presentasi keuntungan. Kalau saya buat PT-nya dari saya, investornya bagi saya seperti apa. Nah, kalau sudah seperti ini, bisa pemasarannya sudah lebih luas. Insya Allah bisa lebih dari Banjaran. Seperti itu. Karena investornya kan banyak linknya. Sebenarnya tadi kalau Pak Arifin datang tadi WA saya karena ada sesuatu yang berhalangan, beliau tidak bisa datang. Nah ini bisa kita maju. Bisa antara layang ini yang sudah disampaikan, kita tertibkan dulu, kita bentuk dulu struktur pengelolaannya, badan usaha PT saya kita sahkan dulu. Kalau belum ada PT, kita urus badan usaha PT-nya, siapa direktur dan sebagainya, pemasarannya seperti apa, baru nanti dari situ otomatis ada presentasi untuk pajak daerah, ada untuk ke desa. Ini sudah bisa berkembang seperti ini. Jadi seperti itu Pak Ul. Menurut saya kita selesaikan formalitas badan hukumnya, baru kita bisa kembangkan. Saya minta waktu itu, Terus untuk tambahan BK, ya secara aturan kudu Daud tahun ini oleh, tahun lalu oleh, tahun lalu ini, nanti tidak bisa karena ini dibagi desa itu banyak. Apa yang disebut Pak Sendor benar, kalau kita tak terus ya Pak. Saya tidak orientasi ke sana, itu sudah kewajiban menurut saya, nggak perlu saya sampaikan. Jadi kalau ada DPR lainnya yang mainnya di program saya enggak, saya kasih bantuan 0%, betul, saya tidak minta apa, betul ya Pak? 0%, pernah saya bilang, betul lagi, betul. 0%. Saya lebih orientasi kepada pemberdayaan ekonomi mandiri. Di situ mandiri, kalau memang permodalan harus perbankan, diperbankan. Kan harus ada konsekuensinya jelas. Nek utang niki kegiatan usaha ini gak melaku, ya Allah ya Allah. Kalau bantu masalah ini, manfaatkan jaringan. Saat ini jenengan gak ada pulau, ketua kabupaten, jaringan pulau Jawa Timur dengan mau saya bantu. Yang sudah berjalan banyak. Kalau perlu saya contohkan Trenggalek, Pasuruan dan sebagainya. Tadi betul-betul perlu sampaikan. Saya utamakan Mojokerto dulu. Mosok aku iso gawe apik Pasuruan, gawe apik Trenggalek, tapi ke Mojokerto sing mestine kula ramu dhewe. Ayo mandiri. Enggak usah terus datang pemerintah. Meskipun sudah ada. Kalaupun memang harus dibantu dari jalur pemerintah, monggo kita suplai. Itu sebagai penunjang saja. Tapi jangan jadi patokan yang utama. Nek sampai arep-arep apa istilahnya? Harapan banyak kepada bantuan pemerintah ke Solo. Situ aja boleh gitu. Timbang sampai ke PHP, loro hati, bukan tidak realisasi, ada realisasi tapi suwe. Nah suwe ini kan waktu gitu. Dengan lamanya turunnya bantuan ini kan jadi loro hati, sudah kota. Realisasi tahun ngarep, jadi kan terhambat. Jadi kita atasi dengan kemandirian. Saya
satu dengan jadwalkan kapan berurutan. Monggo dari Trawas nanti langsung Siman, Selotapa, Dumudi, Cembor. Dari masing-masing itu yang perlu saya sikapi, kalau Siman insya Allah jibutinya PAK, Siman PAK, saya usahakan PAK. Mas Hendra saya dicatat ya, diingatkan. Jadi usulan saya yang sudah kemarin yang realisasi mana yang belum saya utamakan termasuk Dumudi, Cembor. Untuk yang kemarin Rambutan karena ada kuota, jadi kita maksimalkan sudah masuk. Seperti yang disampaikan Pak Siman, karena ada reeksekusi anggaran itu banyak sekali persentasenya yang untuk COVID yang semestinya dengan bisa masuk dan tertunda karena COVID. Urusan itu COVID itu makin realisasinya kelompok atau ada penyalahgunaan cek solusi penegak hukum abdi tidak kondisi penting yang kalau ngarah no anggaran sudah yang jalankan anggaran eksekutif bukan legislatif. Tidak apa-apa, yang penting kita bantu pemberdayaannya terapkan nanti. Nanti ya, uji-ujinya insya Allah diangkat. Selotapa, monggo. Selotapa kalau dijadwalkan kapan minggu depan, hari Sabtu atau Minggu lagi. Kalau tidak pas yang urusan budget, kalau pas urusan yang Desember ini saya harus ada kegiatan khusus bahasa lanjutan di Blitar sama Kediri yang 3 hari, terus insya Allah tanggal berapa itu saya di sini bangun di Trawas ini, tapi yang di Banjar Kota, tapi yang saya mungkin abangnya nanti satu pembacanya saya, nanti menyesuaikan lah. Yang penting dengan melihat dulu kira-kira Sabtu Minggu itu, dan kemudian semua perangkat sama pengelola yang sudah berjalan. Ini penting. Nanti kita desain seperti apa. Mantap ya. Terkait dengan itu jangan khawatir, tata kelola ruang nanti bisa kita usulkan. Tidak serta-merta jangan harus pesimis tinggi, jadi potensinya besar. Tapi LP2B tata kelola ruang yang mampu tinggi kami bukan sangat ngatur. Ini nanti bisa menyesuaikan. Apa yang kita usulkan bersatu Pak, yang imbalan kita mau bikin kolam renang. Ya, nanti caranya saya bantu ya. Pribadi saya bantu. Yang jelas kita maksimalkan potensi pertaniannya, jangan dengan merubah itu karena aturan dari Kementerian Pertanian itu setiap daerah luasan berapa harus ada sekian hektar untuk pangan biar memenuhi kebutuhan pangan. Memang aturan itu. Kalau enggak, masuk tadi mau coba lagi berhasil impor, lucu. Nah ini. Nah, kalau tidak produktif, nanti bisa saya bantu. Kita kembangkan desa buat usulan. Nanti ada tim dari PUPR dan Bapeda, nanti saya bantu. Karena yang ibu usaha punya kayak seorang bohong memang masyarakat desa. Nanti ya, saya maksudkan untuk membantu masyarakat, tidak membantu tukang-tukang itu kenangan mungkin. Posisi menguasai itu masih cucu ya, itu cinta sing sopir itu dengan baru ngomong joblo. Kedumuti jalur pendakian, monggo sama secara umum jawaban saya dijadwalkan kedumuti kapan saya datang ke sana, jangan panggil, udah kita diskusi, betul wacana lagi diskusi lanjut pelaksanaan, kapan ada progresnya. Berapa bulan, tahapannya gimana, kita mengurus legalitasnya seperti apa, ada lihat langkahnya jelas. Kalau dimulai tidak sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Oke, kita mulai itu. Cembor, ada foto grogol, terus itu peninggalan wisata Pak Dumudi, itu yang perlu kita bahas sekalian. Jadi kita bisa rencanakan nanti. Investor kalau butuh permodalan, kira-kira simpul repotin investor sini. Nanti mau ya. Nanti saya minta waktu ketemu dengan jadwalkan dulu. Untuk Cembor, produk Grogol pir. Nanti dilihat dulu ya. Masalahnya belum sampai kayak pusokon ya. Dulu ini nggak tahu kalau setiap tempat yang banyak unsur ini itu biasanya agak susah.
di Polres Yopo harus ada komunikasi intens dengan leluhur. Menurut saya seperti itu. Karena keadaan leluhur ini belum tentu sama dengan putune. Karpe bah sampean, belum mesti kodam karpe sampean, menurut saya. Jadi perlu ada komunikasi intens. Nah, kalau memang bisa, ya seru aku baru. Nah, terus yang jelas secara langkah keuntungannya pertama untuk meningkatkan pendapatan daerah. Pasti nanti diizinkan oleh bupati siapapun. Kalau bupatinya nanti tidak mengizinkan, kita yang sudah jelas untuk masalah jelas, saya melangkah. Tapi saya khawatir, tapi bupati ini sama Habib, jadwal ini sumber penghasilannya kepada dengan semuanya. Yang jelas itu. Terus untuk nanti saya datang ke desanya masing-masing itu tidak dalam rangka reses, dalam rangka musyawarah secara kelembagaan Giborda. Kalau saya secara kelembagaan nanti staf saya datang, saya dapat SPPD terus sekretaris secara kelembagaan. Tapi secara pribadi saya bantu di sini, posisinya saya meluruskan dengan undang yang berkaitan dengan itu semuanya. Nanti kita lakukan langkah-langkah taktis, ada progresnya, nanti mungkin kita laksanakan secepatnya. Jangan menunggu lama, harus kita ada batas waktunya. Nek sampai dua kepinginan, sampai kepingin Pak Cember, aku dua kepinginan bojo ayu sing ini ya. Itu sampai ke waktu. Aja kepingin tok. Kepingin sampai ke waktu. Sampai Januari akhir kok aku belum rapi. Nah, ini aku tak ketemu Pak Budiman. Pak, siap ini. Oh, siap ini. Belum ada. Oke. Ada progres jelas. Kalau progres jelas, aku misalkan jelas langkah. Oh, aku mari rondo ini gak situ, rondo ini gak situ. Jadi orang jadwal khusus. Halo ya. Nek sampai gak jelas, kepingin tok tapi gak jelas. Suwe. Nunda. Kalau mendahulukan kepentingan warga, bojone malah dewi. Untuk semuanya, monggo kira-kira kalau ada yang disampaikan secara pribadi, bisa saya buka peluang kepada yang besar. Tadi ada yang di rumah bagian dari situ. Kalau dengan juga nanti monggo datang ke rumah dan apa. Tapi saya tidak bantu modal. Kata saya tidak bantu dengan rumah terus keluarkan duit. Saya tidak mau. Saya bantu langkah potensi kemandirian usaha yang di mana, sing perlu dikembang nopo. Kulo ini saja sangat gede, tapi buatan yang CV, kulo pernah terlampah ini apa masalah. Kulo ini wedus, kata, tapi dodolin ini angel, sangat bantu apa, masyarakat, tak pasar mau. Itu modus kan, waktu dalam, bisa seperti itu. Kulo ini butuh kandang, sampai ya Allah, modal KKI, presentasi, ayo perjanjian. Sampai naik oleh hasil berapa persen aku. Saya mau seperti itu. Tapi kalau utang, utang tak terlalu BRI, saya referensi lebih cepat kalau saya referensi. Jangan kalau saya utang, mending cair. Apa? Jadi seperti itu. Oke? Barangkali ada yang ditanyakan? Kalau untuk bumdes itu enak ACT apa PD? PD. Karena nanti ada komisaris. Kalau CP dan ada komisaris. Ya, itu maksudnya. Ada jajaran komisarisnya. Tidak apa-apa. Jangan punya ketakutan. PD. Buat sama tak genong. Gampang. Saya fasilitasi, saya mudahkan semudah-mudahnya sebatas kemampuan saya. Saya bantu untuk bisa ini berkembang, biar nanti jenengan tidak getun,
menyesal ketika sudah berjalan besar loh ya royoan. Ini pun rumus pun karena tanggal awal rata-rata menggerakkannya bisa, menjalankannya bisa, tapi sifatnya sementara paling polos tahu. Mari pertukaran royoan tadi. Nek wis konten motong dhewe-dhewe, bah wis urusan dhewe, bah wis urusan dhewe. Lah ngoten pun mboten bener. Nek wonten sing salah napa, sampeyan mboten diatur sik teng ngarepe. Buat aturan pengelolaannya seperti apa, sepakati ada aturan hukumnya. Anda maksudnya, ya. Terus sekarang dengan Sugeng salam saya ke Pak Kades. Saya dapat informasi masjid itu sudah ada realisasi. Karena masjid saya itu kan saya usulkan 150. Ternyata kok dibagi dua dengan masjid Trawas. Loh, saya tak gawa proposal masjid itu kan masjid Sugeng. Bagaimana nek kula lali gawa masjid tiyang Sugeng? Enten ta? Sugeng kok. Ada realisasi. Si sama tak takbir masuk ke survei. Tahir, tugas. Sudah, jadi dibagi dengan Sugeng. Makanya Pak Lurah cuma tuh ngambil aku. Cair nih urusan. Ngoten nggih. Aja mutu-mutu kan ngono, ya. Terus? Maksudnya orang puji kita. Oh, bagus kan potensi kayak mana? Masjid itu diatur takmir namanya. Oke. Ngeten, untuk cara teknis, angge monggo kalau waktu khusus, angge kocok-kocok kersane anulian, ya. Saya buka dulu, kira-kira tidak ada ya? Kalau sudah ada, saya tutup dulu. Oke. Saya mohon doa sebelum saya tutup. Mohon doa, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini, musyawarah reses ini berkah dan mendapat manfaat, kebaikan untuk kita semuanya. Dan saya minta doa dengan karena sudah 1 minggu ini abah kali ibu kula di rumah sakit, kula nyuwun bantuan Fatihah mugi abah kula ibu kula cepat sembuh bisa beraktivitas kembali. Nggih. Ala wa sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والأفراد تقضي لنا بها جميع حاجات تطهرنا بها من جميع السيئات وتنفعنا بها بك على درجات وتدللنا بها وسريات جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرام وتقضى به الحوائج وتنال به الرغبات وحسن الخاتم وصدق القمر وجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم سلمنا وسلم وسلم أولادنا وسلم أعمالنا وسلم إيماننا وسلم أرزاقنا وسلم كل شيء عوضنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم محمد الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salli ala Muhammad.
sampai pun apa?